Jangan mentang-mentang centang biru mau gratis. Gua nggak ikut. Para lokal antusias, balik lagi sama kita Lokalina di Lokal Ina Talks. Oke, gimana Tram? Jadi kita ini main ke markasnya Las. Apa? Las, bener ya, Las. Dengan Bang siapa? Gue dipanggilnya TB. TB. Iya. Oh yang Ini kak. sendiri sebagai Sebagai owner dari Las ini sendiri. Las ini Iya. sendiri. Dah kan? Terus gitu aja lah. Ada yang bertanyain nggak? Apa nih? Iya Bang. Sekarang kesibukannya apa sekarang akhir-akhir ini Bang? Kalau sekarang sih kesibukan ya standar lah ya. Mancing mania yang kemarin ya. Mantap mania mancing. Mantap dia mancing. Mancing keributan. Mancing Terus keributan. bikin desain. Bikin desain ya Bang. Ngurusin produksian. Ada sampingan foto juga untuk sama video-video juga untuk konten-konten di Lasnya sendiri sih. Oh, Ya. oke. Itu aja sih. Juga ya. Sama paling kalau pagi ya ngurusin cupang. Juga. Oh punya ternak juga nggak Bang? Iya, enggak sih, enggak ternak sih. Nggak Nggak ternak. Nah, Kirain. buat iseng-iseng berhari aja. Bisa kesembaran dia. Oke. Kira mau buat ngadu sama warga sekitar kali ngebeli Nggak. Bang. Siapa? Gue sih pengen nanya, background lu sebelum menjalani si Lus ini apa nih? Ya, kesibukan lu tuh? Kalau gue dulu kesibukannya standar lah ya sebagai pelajar. Ah iya. SD, SMP, SMA loh. Iya benar sih, benar sih. Bener kan? Nggak Iya, salah. iya, salah. Nggak salah. Habis itu lanjut Oke. kuliah di salah satu perguruan negeri di Indonesia lah pokoknya. Oh, Terus mulai coba terjun di dunia musik juga pernah juga. Emang kayaknya owner brand tuh backgroundnya rata-rata masuknya ke brand dulu kali ya? Betul. Musik Dari lah. musik lah. brand ke brand biasanya emang gitu sih. Terus habis itu coba kerja di beberapa clothing line yang ada di Bandung juga. Pernah kerja juga di salah satu clothing line yang lumayan cukup besar lah di Jakarta Oke. untuk beberapa tahun. Oke. Gue pengen ngomong apa nih gitu. Nggak enak, gue nggak fokus soalnya ini ada dia nih. Oh iya nggak enak. Nanti makan ya. Nanti nomor teleponnya kita tulis di bawah. Iya. Sama Instagram sekalian. Iya boleh. Nah, kalau kan dari band nih Bang ya. Bandnya apa Bu? Genrenya boleh tahu? Kalau dulu sih lebih ke pop alternatif, Britpopan sih. Oh, Britpop. Wow. Mungkin lebih kayak Oh nggak Trump, gua nggak tahu. Nirvana gitu nggak sih? Enggak. mana lebih Nggak ke tahu. grunge mereka. Oh beda ya? Kalau gue lebih kayak ke Muse, The Killers, Radio, Oh, Coldplay gitu. kira saya ya. Kelihatan banget bodoh ya gue tentang musik. Sama tuh apalagi gue. Cuma itu zaman dulu lah. Zaman dulu Itu lah. zaman dulu. Oke. Gitu. Langsung kita masuk aja kali ngebahas si Las. Oke, betul. Las anjir, susah banget. Las. Kemarin gue salah nyebut. Dibahasnya Lus. Lus. Lutz. Oh, Lutz. Lutz. Anak Bekasi biasa emang lidahnya. Pronounce ya. Iya. Nah, Lus ini terbentuk dari awalnya tuh tahun kapan sih? Sebenarnya kalau dari konsep sih gue udah dari 13 Agustus 2016 tuh tercetus nama Las sendiri ya gitu. Tapi untuk rilis awalnya itu di Januari 2017. Baru pertama kali rilis coba terjun di dunia industri clothing ini di awal Januari 2017 itu. Ya. Nah, terus konsep dari nama Lus tuh ada cerita-cerita uniknya nggak sih? Pas lu ngebentuk Sebelumnya namanya. Iya. awal mula Sebelumnya ya. Entah lu lagi sholat subuh tiba-tiba Ada yang dapat hidayah gitu. Awalnya sih gue punya beberapa kandidat nama waktu itu ya, ada sekitar 1 atau 2 nama cuma masih belum srek. Cuma karena kepepet gue juga, aduh gue udah nafsu banget pengen bikin brand nih gitu loh. Itu nafsunya baik tuh, arahnya ke arah baik. Iya, baik. Biasa kalau yang penonton-penonton kita nih di sini aja nafsunya ke arah yang kurang baik, Bang. Ini harus harus pada dengerin, cuy. Itu nafsu birahi merongrong. Oh. Rong. Dari Bahaya, dari ini. awal dari situnya sih pas gue bilang, aduh gue nafsu banget nih gue harus bikin brand nih. Bikin brand. Dan gue coba buka Google Translate, apa sih arti nafsu nih? Oh ternyata Las, gue coba cek belum ada yang pakai, coba deh. Kenapa nggak coba gue pakai gitu ya? Siapa tahu rezekinya di situ. Akhirnya gue putusin untuk pakai nama Las itu sendiri. Gitu. Cuma untuk kelas sendiri pun akhirnya setelah berjalan dari Agustus sampai Januari rilis itu gue rombak-rombak lagi, gue olah lagi.
gue akhirnya dapat sebuah singkatan sih dari LAS itu yang artinya living under such things itu loh. Kayak yang lo pakai nih bro. Ya, living under such things. Asli. Yang artinya hidup di bawah hal-hal yang menyebalkan, yang suka nggak suka mau nggak mau lo harus jalanin tiap hari men. Mau entah itu masalah kerjaan, lo mau sekolah, lo belum tentu suka masalah masing-masing lah ya, tapi ya mau nggak mau lo harus jalanin men. Oke, benar. That's life. Gitu. That's life, yoi. Dengerin. Ini penonton kita udah gagal nikah dua-duanya bang. Jadi harus dengerin kayak lo harus dengerin ini nih ilmu kehidupan banyak cuy di arti. Aja. Iya dari arti kata lus itu sendiri. Gila maknanya gokil juga ya. Maknanya ya dua di satu sisi lah situ artinya nafsu. Kenapa gue pilih nama nafsu? Sebenarnya simple sih. Doa gue cuma satu, biar orang yang ngeliat brand gue tuh nafsu pengen beli, itu doang sih. Nafsu itu kan juga universal, nggak harus nafsu yang negatif gitu, masih banyak hal-hal positif. Lo nafsu untuk sukses atau nafsu untuk berkembang atau jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Tapi di luar itu gue bikin sub propagandanya di arti living under such things ini. Bagus banget. Apa namanya sudah? Moto ya? Filosofi ya? Filosofi. Nah, Bang, kalau yang di LAS-nya sendiri, pas terbentuknya ini apa sendiri apa emang ada orang-orang lain di baliknya terbentuknya LAS ini? Awalnya sih ada satu teman juga yang ngebantu juga, cuma untuk LAS-nya sendiri pure gue owner sendiri sih. Owner sendiri ya? Oke. Nggak sendiri sih, berdua sama istri gue juga. Oh, oke. Oh, konsepnya udah kebaca ya? Udah kebaca. Jadi nikah dulu. Halalin dulu kok. Usaha keluarga aja. Iya. Tapi jadi seru sih cuy. Iya. Suami istri ngurusin brand romantis gitu. Iya. Rokok makan gratis ya? Iya benar sih. Benar. Boleh. Brand lu ini kan ada yang desainnya dari logo, tulisan, terus yang kayak gini-gini. Nah, yang paling penjualannya gila tuh yang apa? Yang desain doang kah? Atau apa? Tulisan apa gambar-gambar gitu kali ya, maksud lu term ya? Hampir rata sih sebenarnya ya. Untuk kalau masalah logo sih mungkin awalnya gue di branding logo juga mungkin karena logo gue juga agak simpel juga dan orang gampang inget juga. Kalau untuk penjualan sih untuk logo tetap nomor 1 sih ya. Logo tetap nomor 1. Dan font true type gue juga termasuk penjualan yang bagus juga. Di luar itu sih ya aman lah, stabil lah, gila sehari aja orderan online udah gila-gila. Aduh, online juga ada yang juga ke headquarternya ya, langsung ke Haki ada juga. Ada sini juga cuy. Ngomong-ngomong soal Haki, kan banyak nih teman-teman yang belum tahu prosesnya seperti apa gitu. Mungkin Bang Reza bisa ngejelasin tuh kayak persiapannya yang disiapin apa aja sih untuk Haki itu. Oh, untuk hak cipta, hak ini cipta. Ya, cukup siapin ini aja sih lo. Cuan. Cuan. itu nomor satu. Itu nomor satu ya. Itu udah pasti. Cuma nyiapin KTP, NPWP, seinget gue kemarin tuh. Terus logo dari brandnya, nama brandnya. Kita ntar tinggal ngajuin ke Ditjen HKI segala macem. Kalau memang prosesnya nggak ada yang ngegugat atau ada nama yang sama atau apapun, insya Allah lancar-lancar aja sih. Nah itu gitu. Lu paling lama keluar, kan dapat sertifikat ya? Iya, sertifikat. Lu dapetnya berapa tahun tuh? Kalau gue sendiri sih, sampai sekarang sih gue belum keluar sih sertifikat, cuma udah masa pengumuman, udah masa perlindungan. Biasanya sih setahu gue ya di teman-teman gue yang udah pada dapat sertifikat tuh kisaran 3 sampai 4 tahunan biasanya untuk bisa, sertifikat sampai di sini. Bisa beli nyicil rumah ya itu bro. Keluar juga sertifikat doang. Tapi selama sertifikat itu belum keluar pun, gue konsultasi dengan lawyer gue pun itu sudah ada payung perlindungan hukum dari Indonesia kok gitu. Aman. Bang, kalau dari logonya nih bang, logonya lah sendiri itu kan kayak letter L ya? Kayak L gini. Bolak-balik ambigram. Nah itu awal mula bikin kayak gini apa tuh bang? Apa sebelumnya ada logo selain bentuk kayak gini? Gue coba beberapa kali nyuruh beberapa desainer bikinin logo segala macem. Oke. Nggak ada yang serak menurut gue gitu. Nggak ada yang serak. Toh akhirnya juga gue yaudah deh coba gue bikin sendiri, nggak nyampe 5 menit logo ini tuh keluar. Udah nyewa nih segala macam. Akhirnya gue buka laptop 5 menit jadi. 5 menit jadi. Waduh.
Nggak tahu kenapa gue udah feeling aja, karena mungkin karena ambigram juga kan, mau lo bolak-balik kayak gimana, masih kelihatannya gitu-gitu aja. Nah, terus kan lu terkenal nih brand lu dengan desain yang efek-efeknya. Nah, efek apa dulu nih? Efek 360 gitu-gitu. Lu langsung bibir orang-orang video. Terus. Yang kayak gue pakai ini kan bisa kalau di kena matahari. Iya, matahari berubah. Glowing dark juga. Betul. Kena air berubah juga. Kok tahu sih, Bang? Nah, itu lu tercetus kayak pengen kayak gue harus bikin kayak pengen bikin nih desain yang iya kayak gitu-gitu. Efek itu gimana tuh, Bang? Kalau untuk masalah efek-efekan sih bukan ngikutin perkembangan zaman juga ya, cuma mungkin gue pengen ada sesuatu yang pembeda dari brand lain lah. Mungkin oke lah, untuk sekarang ini udah banyak ya orang yang bisa bikin kaos dengan efek. Oh, yang efeknya 12. Efek sakit. Gue pengen gibah. Tetap gue harus ada pembedanya dari yang mereka itu. Satu mungkin di sisi kualitas sablonan gue, dengan kualitas sama desain gue yang mungkin lebih universal, semua orang mau make gitu. Nggak cuma terpatok di taruhlah anak-anak SD atau SMP doang yang make. Mungkin kayak umuran-umuran kayak kita juga masih mau pakai gitu. Lebih nyesuaiin aja sih kalau gue. Soalnya gokil banget cuy. Tapi ya tetap nggak semua desain gue bikin efek, karena emang nggak semuanya bagus untuk dibikin efek kok. Tapi menurut gue si efek itu jadi salah satu signature-nya ini sih, Las menurut gue. Ya? Iya sih. Ya lama-lama mungkin kebentuk karena ya karakter pasti terbentuk karakter itu terbentuk karena waktu juga ya. Itu awal mula kan abang kan bikin yang efek yang ini pas awal mula katalog keluar itu udah langsung buat itu apa setelah udah berapa tahun gitu baru? Enggak, gue malah rilis pertama itu topi. Masa topi? Iya, rilis paling pertama itu topi. Kalau lu scroll ke Instagram lu sendiri, paling rilisan paling pertama itu topi. Malah topi. Topi juga. Karena gue emang pecinta topi juga gitu. Itu topinya banyak, Bro. Banyak tuh, gantung loh, bos, parah banget. Makanya gue bikin topi dulu, cobain. Oh ternyata laku. Coba deh bikin kaos. Itu juga dari awal-awal gue bikin kaos pun nggak banyak. Bikin cuma 3 piece. Oh ternyata laku nih. Gue coba bikin, naikin quantity 10 piece. Oh laku nih. Cepet nih habisnya nih. Gue naikin 12 piece sampai akhirnya bisa sampai. Kalau gue buka Instagramnya lu, salvo kalau model-modelnya. Aduh. Asli. Pas ngeliat tuh. Asli, Bro. Modelnya gue gokil banget. Bang, ada barangnya nggak? Bang, modelnya itu model siapa? Oh, itu sering banget. Itu udah sering. Ini request kan gue digeser ke sini, Po. Ada yang Bang mau tahu IG modelnya siapa? Lebih intim pertanyaannya. Astaga. Gue kan jadi lupa gue mau nanya apa tadi. Bangsat emang nih cewek-cewek. Salvo kan gue. Nah, event pertama yang lulus lagi anjir last ikutin itu apa? Event pertama kali itu 2017 Jacklot Bekasi di situ. Gue pertama kali ikutan. Itu pun masih followers di angka 5.000. Itu gue sedikit nekat sih gitu. Ikut nekat cuma ayo udah deh. Bismillah aja deh. Kalau emang rezekinya nggak akan kemana kok. Toh untuk branding juga istilahnya ya gue sih mikir untuk masalah branding dan promo segala macam. It's okay untuk gue ngeluarin budget agak besar, tapi at least brand gue bisa naik nantinya. Gokil sih. Kalau gue brand baru masuk Jacklot. Terus hasilnya gimana menurut lo? Oke gak tuh? Untuk event pertama, alhamdulillah sold out. Wah anjir. Alhamdulillah. Pertama sih. Event pertama alhamdulillah. Yoi lah. Coba Tram lah. Itu kan lumayan dulu kan ya kan. Nah, ini sering nanya sekarang ke Bang Reza. Masalah produksian, masalah branding, masalah model. Agak disinggung. Gila. Lu mau dimarahin sama bosnya Pana Footwear, bos Dela. Gila nih. Nah, nih Bang, selanjutnya nih di Lasnya sendiri itu kan streetwear ya nih Bang. Iya, streetwear ya. Nah, ini dari Lasnya sendiri tuh ada ini nggak sih kayak
abang nyemplung ke apa namanya extreme sport misalkan kayak skate, BMX gitu kan, tuh ada ridernya nggak sih sama atau ada juga brand ambassador gitu dari Lastnya sendiri? Kalau untuk extreme sport sih beberapa udah ada riders yang nawarin, cuma gue juga cukup selektif ya. Cukup selektif juga, belum ada yang serak menurut sama gue gitu. Cuma mungkin ke depan nextnya pasti ada sih salah satu gitu ya. Dari kemarin gue juga masih pitching masalah kontrak sama mereka, sistemnya gimana. Cuma gue lebih nguatin di music scene dulu aja sih sekarang sih gitu. Kan pernah dipakai sama gitarisnya 420 bro. Yoi. Itu kalau Mundut kan sering banget tuh. Dia termasuk yang brand ambassador enggak sih, kalau Mundut bukan brand ambassador ya. Mungkin dia dulunya emang ya bisa ditanya juga sih ke Mundutnya dulu suka beli barang gue juga gitu kan. Ini temen yang Mundut nih, temen TKI nih. Sekarang ini juga dia ya banyak bantu juga lah gitu. Iya sih. Nah, nih Bang, ini kan nyinggung yang tadi yang masalah istilahnya di sponsor gitu ya. Iya. Ada nggak maksudnya dari Lastnya sendiri, Bang TB sendiri, apa nih sorotannya? Kriteria mungkin ya, kriteria. Kita kesin musik dulu deh, biar gampang deh gitu. Apa tuh kalau biasanya dari apa karena circle pertemanan mungkin ya? Sebagai brand sendiri, apa nih yang kriteria yang perlu di lebih enak sih emang sebenarnya dari pertemanan dulu ya, karena mungkin dari pertemanan juga ngebuka circle lebih luasnya lagi tuh lebih gampang gitu. Dan nggak akan terlalu kaku masalah nego harga atau segala macam kayak gitu-gitunya gitu. Gue lebih manfaatin circle temen-temen terdekat dulu aja sih gitu. Nah, untuk kalian tuh jangan yang bang mau disponsor dong, jangan lalu sokam bos. Jangan tentang centang biru mau gratis. Gue gak ikutan dong, gue gak ikutan. Oh yang dia masuk tiba-tiba keluar di grup bang. Dia kalau ada gimana seru dia kayak gini-gini ini. Kalau emang mau support ya support aja gitu. Support aja. Kalau emang suka ya silakan beli. Lo minta diskon pun masih gua kasih lah gitu. Iya bener. Harga. Dan cuma jangan memanfaatkan centang biru. Contoh kayaknya gimana gitu. Aduh. Mulut kasar gue pengen ngasar itu ada yang kesinggung ya. Iya. Dia nggak mungkin nonton bang. Kasarnya kan katanya lebih tinggi kasarnya. Dia ngomong sendiri kan. Kasarnya lebih tinggi. Sebagai orang awam aja lah. Selaku pelaku bisnis gitu. Ya pokoknya untuk kalian tetap berkarya di skena masing-masing gitu kan. Jadi biar sekiranya brand-brand salah satu dari Last juga bisa ini bagus nih untuk kita kerjasama gitu misalnya gitu. Tapi sih gue nunggu banget nih bang di 2020 mungkin Last sendiri bisa kolaborasi sama e-sport. Karena kan dengan desain yang efek-efek gitu kan e-sport banyak kan main gelap-gelapan kan. Nah itu keren banget tuh kayaknya sih. Keren banget sih. Kalau hilang tuh di tempat orang awam aja lah. Selaku pelaku bisnis gitu. Ya pokoknya untuk kalian tetap berkarya di skena masing-masing gitu kan. Jadi biar sekiranya brand-brand salah satu dari Last juga bisa ini bagus nih untuk kita kerjasama gitu misalnya gitu. Tapi sih gue nunggu banget nih bang di 2020 mungkin Last sendiri bisa kolaborasi sama e-sport. Karena kan dengan desain yang efek-efek gitu kan e-sport banyak kan main gelap-gelapan kan. Nah itu keren banget tuh kayaknya sih. Keren banget sih. Kalau hilang tuh di tempat gelap gitu kan. Gimana lu? Iya pokoknya yang nyala dah. Bener, aslinya keren banget sih. Bisa coba nanti gue coba pikirin untuk masalah. Wah gila, gue tunggu konser-konsernya. E-sport. Iya sih, bener boleh. Masalah gue lupa gitu. Terus sih karena memang mungkin waktu itu yang lagi sama 15 itu. Kalau untuk yang collab, collab dari Lastnya sendiri ada collab-collaban kan lagi happeningnya sepatu nih gitu di zaman sekarang ini ya. Ada nggak bang dari Lastnya sendiri? Kalau gue pribadi sih karena basically gue memang brand apparel ya. Gue kayak untuk menambah bikin footwear sendiri enggak sih dari Lastnya sendiri ya. Karena istilahnya brand sekelas Supreme pun nggak pernah tuh ngeluarin sepatu sendiri. Kayak Off-White pun pasti mereka collab siapa. Iya benar. Malah dengan lagi boomingnya atau happeningnya sepatu di sini lokal ya, di lokal Indonesia gini tuh gue malah bukan manfaatin momen sih, gue malah oke lah kalau bisa gue pengen ngerangkul semua brand sepatu yang ada di Indonesia ini untuk gue ajak kolaborasi bareng-bareng gitu. Kita sama-sama naik bareng-bareng, berkembang bareng-bareng. Ya betul.
ya istilahnya kalaupun ada cuan ya kita bagi sama-sama men, gitu aja. Gue juga nggak maruk lah, mereka kita udah punya bagian masing-masing. Lo yang jago bikin sepatu silakan, develop sepatu sebaik mungkin. Gue yang emang biasa main di aparel, gue bikin aparel yang sebagus mungkin. Gitu. Itu catet, lu jangan Catet, PO aja lo. Nah nanti kalau untuk collab sendiri, last ini udah ada apa aja nih bang? Kalau untuk collab sendiri pertama kali untuk sepatu ya? Iya sepatu betul. Kalau untuk sepatu itu pertama tuh sama si War 15. War 15 itu Weda. Ownernya Weda. Yo, man. Juga dia masih followers di siapa ini? Oh ini. Mau ikut? Sini duduk sini. Nah, tadi apa? Lagi. Lagi bang, kayak yang War tadi, War 15 sendiri gimana? Kalau yang War 15 dia awalnya tuh cukup kaget juga sih. Gue DM waktu itu kalau nggak salah deh. Pak lo mau collab nggak? Kenapa lo mau collab sama gue bang? Followers gue masih kecil. Men, gue nggak merhatiin masalah followers atau apa. Yang penting gue punya satu siluet yang beda dan coba kirimin sampelnya kalau memang oke nyaman gue pakai. Ayo kita gas collab sini. Followers doesn't matter menurut gue gitu. Yang penting penjualannya. Penjualan sama. Itu aja. Gimana nih apa konversi Iya, sepatunya? konsepnya nyaman nggak konsep dari sepatunya kayak gimana, nyaman gue pakai atau enggak. Kalau memang oke nih semuanya memenuhi kriteria gue, oke lah, ayo kita lanjut. Toh gue juga dulu pernah dari brand yang kecil kok. Apa salahnya gue ngangkat brand-brand yang masih kecil untuk sama-sama berkembang di sini. Nah itu lu produk yang dikeluarin ada berapa waktu itu? Waktu itu sepatu sih cuma satu artikel aja sih, satu artikel. Abis itu, tapi itu juga udah ngeluarin dengan ciri khas gue ya, dengan ada special efeknya di bagian just stripnya. Untuk yang collabs kedua itu sama anak sepatu ya, sama si Bitka Footwear. Oh Bitka Footwear. Ya. Samuel. Bitka Footwear. Yang volume 1 gue ngeluarin yang ini di sini nih. Ini selalu ini sama yang ini nih. Tapi kalau yang ini cuma limited 10 piece doang nih. Oh, yang 10 warna piece doang, yang kuning kuning ini. Kalau yang ini emang agak mass production juga, agak sedikit banyak. Hitam itu ya. Dia pakai efek apa sih? Kalau pakai foto via, kena matahari berubah, glow in the dark juga. Coba ambil. Kalau yang ini. Sekut. Cuma ini cuma ada 10 piece nih. 10 piece. Itu ada sertifikat dan numberingnya. Untuk yang lagi jalan pre-ordernya ini, volume 2-nya ini. Yang Arthur. Kalau dia Arthur. Oh, gue tahu. dari Mama Weda. Mama Weda. Mama Arthur. Keren sih. Strapnya dia ini. Ya, dia di just stripnya dia ada rainbow reflektif. Jadi kalau kena flash gitu dia jadi pelangi dan di outline-nya masuk ruangan gelap jadi glow in the dark. Wah, Gitu. Ada 3 colorway sih, hitam, ada midnight navy blue, satu lagi di marun. Ya. Merah marun. Ada ukuran 46? Ada. ini untuk manusia aja mas. Tenang. Mas ini untuk manusia. Untuk yang model barunya ini ya bang ya? 46D. Gue gak ngerti. Nah, lu gak ada rencana nih bikin ini sendiri? Apa? Footwear sendiri? Footwear sendiri enggak, sama sekali enggak kayaknya deh. Untuk sekarang ini, karena ya itu dia. Visi misi gue untuk sekarang ini kalau sama brand footwear, ya gue pengen sama-sama maju sama brand-brand footwear yang sedang berkembang lah. Oke. Kalaupun ada brand footwear yang memang sudah lebih di atas dari gue, mau collabs pun silahkan. Gue dengan senang hati lah. Dengan kalian yang ada punya brand sepatu apapun itu Ya. bisa langsung Kirim proposal aja bro. Yoi. Langsung aja. Kirim proposal. Headquarternya bisa bang? Bisa. Main aja. Oh, mantap. Selain Bitka Footwear sama War itu ada lagi bang? Untuk aparel Kalau mungkin? untuk aparel, gue pernah collabs pertama kali tuh sama Leech.co ya. Leech Store LE gitu ya? Leech ya, Leech. Habis itu collab sama Muffin Hux Bali. Udah sih baru 2 itu aja sih. Paling satu lagi ya, ini yang gelang-gelangan kayak Rastaklet waktu itu sama Rastaklet kalau nggak salah. Iya. Nah, Rastaklet sekian. Untuk di tahun 2020 ada rencana mau collab gitu sih? Atau emang udah ada nih yang disiapin? Mungkin kasih kisi-kisinya ke penonton lokalina. Kalau untuk collab tahun ini ada
Ada. Sama Hoto Uno. Cuma untuk sama siapa-siapanya rahasia. Karena itu masih digodok dulu. Oke. Itu dapur rahasia itu. Oh, dapur. Enggak ini. Kalau sama kondom kita pada mau FNF soalnya. Enggak sih, mereka aja. Lalu pada silaturahmi kelamin. Aduh, astaga. Untuk yang apa katalog terbaru ini bang, dari Las sendiri ada apa nih? Untuk di apa? Untuk katalog terbaru sih ada pullover hoodie, Yang terus kuning ada, ya? ada yang hitam bordir emas juga. Satu lagi kemarin gue bikin yang hoodie warna kuning tuh, yang tribute to Kobe Bryant karena emang ini banget deh idola gue juga. Zaman-zaman masih main basketan. Mana basket? Abbas berdua nih. Abbas lah, santren gua. Oh, kurang. Kuning gitu bang ya, yang kuning di bordirnya warna ungu. Warna ungu ya. bordirannya. Itu ambil konsep dari LA Lakers sendiri. Terus kalau untuk kaosnya sih ada standar lah, pasti gue udah ngeluarin kaos yang biasa. Logo ya? Ya, gue main true type gue. True type tapi gue sedikit modif sedikit. Sama yang terbarunya yang mau rilis ini. Itu. Kalau gue yang efek nih. Oh, yang kemarin yang giveaway. ada berapa efek ya? Oh ya, yang giveaway gitu. Berapa efek nih ya? 12 Bang, 12. Jangan kemudian publik deh. Bukan deh. Aduh, kayak siapa tuh ada anjing. Nah, kalau untuk lu sendiri masalah kayak ada di restock lagi atau sistemnya emang sekali bikin udah desainnya itu aja, nggak bakal. Kalau gue memang idealisnya sekali sold out gue gak akan menarik stok. Yes. Mending gue terus tingkatin kreativitas gue. Iyalah. Kemarin yang terbaru lagi, kasih terbaru lagi. Untuk nextnya sih bakal ada tas ini nih. Westback, tapi dengan artikel terbaru lagi, beda desain lagi. Gitu. Asli. Kapan-kapan pengen sih gue gambarin buat ini. Iya, bisa banget. Sama sih. Tapi gambarnya aneh bang. Gitu ya. Garaga. Waduh. Nah ini bang, untuk yang katalog ini kan abang kan ada t-shirt, terus ada hoodie, terus sling bag, sama topi ya? Ada topi. Nah, next bakal ada ini nggak sih? Mungkin aksesoris gitu. Baru ya, misalkan sabuk, kayak boxer mungkin, atau yang pakaian anak gitu kali ya? Oh iya. Bisa. Oh, mancing sekali sih Wisnu ini ya. Gila. Mancing project kacau. Ya. Boleh. Sih memang gue lagi nyiapin untuk last kitnya ya. Buat anak-anak. Menjelang Ramadan cocok sekali. Terus ada sendal yang nyala-nyala juga nanti. Oh yang kayak bocil gitu ya? Oh enggak dong, bukan. Jalan warna enggak. Pokoknya sendalnya dibakar berubah jadi abu. Sulap anjir. Ya kuya anjir. Mungkin CD nyala-nyala bisa bro. Ya jadi kalau lagi swimming party tuh nyala sendiri. Beda sendiri. Jadi ngapain tuh cewek gue yang warnanya biru nih. Kelihatan apa. Paling gitu ya yang sandal. Apa namanya buat anak-anak gitu dia. Buat anak-anak juga. Terus yang udah jalan sih gue memang ada satu divisi lus yang LX Craft-nya, yang luxury craft-nya yang memang sengaja gue bikin limited cuma 33 piece di tiap artikelnya. Wow. Gitu. Itu udah berjalan dari sekitar 1,5 tahun ke belakang lah. Wow. Emang gue sengaja limited cuma 33 piece, itu juga kebanyakan sengaja gue bikin di outerwear kayak denim, coast jacket gitu-gitu. Nanti kita kasih lihat ya videonya nih, koleksi-koleksi yang udah nggak keluar, jadi lu cuma dikasih buat ngiler doang. Soalnya terus gue ada denim. Bang mau beli di mana bang? Yang model 33 yang cuma rilis 33 gimana? Yang ada. Langsung di blok. Langsung di blok. Karena gue pribadi pun kalau misalkan gue terlalu mass production, terlalu banyak quantity si bajunya, menurut gue gimana ya? Gue bukan baju partai men. Iya bener. Partai is oke lah. Mau bikin 10.000 piece, tapi ya itu balik ke idealis dan selera owner masing-masing. Deh, biar yang beli juga kayak ngerasa anjir bangga banget gue pakai baju ini gitu loh. Kalau gue sih agak sedikit malu aja, jalan kok ada yang sama, Kalau gue mending gue eksklusif nih, gue doang yang punya men. Mantap.
Perbandingannya masih 1000 banding 1 lo ketemu di jalan dengan orang yang sama pakai baju. Nyala lagi bajunya. Nggak ada kan baju nyala, bro. Iya, jarang banget. Asli, besok ntar gue kalau lagi nonton, gue iseng aja gini-gini baju. Iya. Terus pura kamar mandi kan. Pamer aja, lihat mau pamer. Balik lagi. Nah, ini Bang, kalau untuk yang teman-teman lokal entusias mau beli barangnya asli sendiri, ada websitenya nggak atau di Marketplace mungkin? Kalau website sih belum ada ya, cuma lagi coming soon lah, lagi coba gue bikin juga. Tapi kalau untuk kayak sosial media lo bisa follow Instagram ya. las_co. Terus kalau yang ready stocknya di las.katalog. las.katalog. Terus kalau lo punya share foto OOTD pakai barang-barang asli dari Lus, lo bisa tag juga ke Lus, nanti di repost. Dan ada juga gue untuk wadah komunitasnya di Lus Velas. Wih, Ya, ada Instagramnya juga, follow aja. Siap. Kalau di marketplace gue cuma jualan di Shopee dan Tokopedia. Yang lain nggak. Tokopedia. Nama username-nya? LUST titik. Dah, sama dua-duanya. Oke. Nanti buat kalian yang ngetek baju pakai outnya dari Lus, aparel Lus, nanti kita posting di Lokalina. Bisa. Battle, Bisa. outfit Bisa battle. banget. Bisa banget tuh. Bisa banget. Daripada hostnya mulu kan udah muncul, bosen kan lo. Jadi mending kalian aja. Biar orang juga pada kayak apa sih, terinspirasi sama outfit kalian gitu loh. Toh lokal brand bukan cuma yang itu aja kok. Banyak Lokal brand banget. juga bukan cuma sepatu doang kok. Banyak aparel dan brand-brand yang lebih kece-kece lagi dari gue tuh banyak. Pokoknya tungguin aja nih info-info gokilnya di Instagramnya las_co ya, sama Lokalina pasti muncul. Nah, ini Bang, kalau kan ada di market di online gitu. Untuk offline-nya sendiri, teman-teman lokal terus gimana nih bisa? Kalau offline sih bisa datang langsung ke headquarter Las ini ya, di daerah Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Alamatnya ada, klik aja link ada di bio. Di bionya langsung ada. Terus kalau teman-teman yang di luar daerah juga nyari barang Las yang asli itu ada di mana sih? Iya. Las ini punya 10 reseller resmi di kota Indonesia. Itu yang resmi ya, yang resminya lo bisa cari di situ, bisa cek juga di Instagram. Nah, cek aja udah pokoknya. Cek aja di Instagram deh, ada reseller, lo klik aja. Soalnya kan soalnya kan bocah-bocah ini kadang suka blow on Bang. Iya. Dari tulis suruh baca, terus nanya lagi di komen, Bang di mana Bang? Iya. Jadi kalian bisa lihat di Instagramnya Las sendiri di highlightnya. Kepoin aja pokoknya. Di highlightnya ada yang reseller. Kalau lo mau langsung datang ke Haki sini, langsung aja klik tuh, ada tuh alamat. Di Google Klik aja. Di Google juga ada. LUST.HQ. Terus buat kalian-kalian yang request kayak kayaknya di Morning Match terus ada nih Las, komen aja cuy. Tapi taruh di store gua. Bisa kan? Emang mepet terus. Terus. Nah, tips and tricks mungkin buat adik-adik nih yang pengen kayak terinspirasi mungkin kayak gue harus bikin brand nih. Nah, menurut lu apa yang harus disiapin dari awal tuh? Yang perlu disiapin dari awal sih yang jelas satu konsep, kedua duit ya. Ketiga konsistensi lo, ketiga lo jangan goncang. Sabar, jujur, tawakal. Sejuta udah gitu Bang. Sabar, jujur, tawakal. Nah, apa tadi? Jujur, sabar, jujur, tawakal. Nah, itu kalian bisa dapetin di Pesantren Kilat. Bentar lagi. Sama Mama Dede. Iya. Subuh-subuh dong. Terus mudah-mudahan kita di bulan puasa ini bisa ini sih, kayak bikin movement lah. Kasih kisi-kisi aja kita. Kisi-kisi doain aja. Bisa lah. Bisa. Diatur manis. Diatur manis. Papan jatuh hitam putih, atur yang rapi. Iya. Bisa. Ini di taman Yoman. Oke, thank you banget nih Bang buat obrolan sebutnya. Siap, sama-sama. Mantap banget ini. Oke, pokoknya jangan lupa follow Instagramnya las_co ya? CO. Dan yang ready stocknya di las.katalog. Oke. Jadi buat kalian kalau mau buat beli bajunya bisa nabung, bisa PO kan, kalau yang sepatu PO kan? Kalau sepatu cuma sepatu aja yang PO. Oh, PO yang tuh. lain gua nggak PO. Iyalah ya. Jangan tipe ya PO sih. Gua nggak PO ready stock. Yang lain ready stock, kalau khusus sepatu aja yang PO. Sepatu aja PO ya. Terus buat kalian yang mau beli harus buru-buru. Soalnya sehari aja yang beli banyak banget. Iya makanya
langsung Asli. aja tuh ke Instagramnya Las ini Oke. ya. Terus jangan lupa follow Instagramnya Lokalina buat dapetin Lokalina. info-info Terupdate dari brand-brand yang lagi Pas pokoknya dah. Iya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe our channel. Udah. Dan sampai ketemu di video yang lainnya. Peace man, Local Delicious. Woo!